Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat edukasi, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan kami tim promosi kesehatan Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin dalam acara Tanya Kesehatan, Syarat Informasi dan Solusi untuk Kesehatan Anda. Dan hari ini kita akan membahas seputar kesehatan mental anak, di mana banyak anak dan remaja yang tumbuh dengan kesehatan mental yang mengkhawatirkan. Padahal menjaga kesehatan mental sama pentingnya seperti kita menjaga kesehatan fisik. Baik, bersama saya telah hadir Dr. Subhan Rio Pamungkas, spesialis kesehatan jiwa, konsultan psikiatri anak dan remaja. Dr. Rio akan memberikan informasi seputar kesehatan mental anak kepada orang tua yang seharusnya menerima informasi ini. Mari kita langsung sapa narasumber kita. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Bu. Ya. Bagaimana keadaannya hari ini, Dok? Alhamdulillah sehat. Baik, Dokter. Ya. Kalau kita berbicara seputar kesehatan mental anak ini, tentunya banyak ya, Dok, ya, karena masalah dengan anak. Tapi terlebih dahulu, Dokter bisa menjelaskan apa pengertian dari kesehatan mental itu sendiri? Iya. Jadi kesehatan mental itu sendiri menurut World Health Organization ya, Bu, ya, jadi lembaga kesehatan internasional dunia itu mengatakan kesehatan mental adalah suatu keadaan individu yang sejahtera, di mana dia bisa menyadari kemampuannya sendiri, terus dia dapat mengatasi tekanan hidup yang normal. Jadi misalnya kondisi sekarang yang serba kesulitan atau tantangan. Jadi kalau orang yang sehat secara mental, dia bisa menghadapi tekanan tersebut. Terus dia juga bisa bekerja secara produktif dan mampu berkontribusi terhadap komunitasnya. Nah, itu secara umum. Nah, terkait khusus anak dan remaja, kita lebih mengkaitkan lagi dengan aspek perkembangannya. Jadi pada anak-anak dan remaja itu, kesehatan mental itu selain hal yang tadi sudah saya sebutkan, anak-anak dan remaja itu juga harus memiliki contohnya rasa identitas yang positif mengenai dirinya, terus kemudian dia mampu mengelola pikiran, perasaannya, bagaimana dia berinteraksi dengan teman-temannya atau dengan lingkungannya, bisa belajar dengan baik, dan pada akhirnya berpartisipasi aktif di masyarakat. Nah, jadi memang itu semua yang diharapkan, yang paling ideal kalau misalnya kita pada anak dan remaja. Iya, berarti kalau sudah tidak bisa berinteraksi, berarti sudah ada gangguan ya, Dok, ya? Iya, lebih kurang. Baik, iya. Dokter. Untuk kesehatan mental anak ini, sehat mental anak ini, sebenarnya apakah ada penyebab yang khusus, Dok? Iya. Sebenarnya kalau untuk kesehatan mental itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Bagaimana seseorang atau seorang anak itu tetap sehat atau menjadi gangguan. Di antaranya adalah faktor individu dari dia sendiri ya. Misalnya bagaimana dia mengelola perasaannya, bagaimana dia mengelola pikirannya, kemudian sosialnya bagaimana, keluarganya, masyarakatnya, terus kemudian budaya di mana dia tinggal. Ekonomi juga mempengaruhi, karena kita tentu beda ya kalau anak-anak dengan kesulitan ekonomi di mana dia harus berjuang untuk kehidupannya sehari-hari. Nah, jadi itu beberapa hal yang mungkin dapat mempengaruhi kesehatan mental anak-anak dan remaja. Iya, ini para orang tua mungkin masih belum tahu ini, Dokter, ataupun sudah tahu tapi ragu. Sebenarnya yang dikatakan gejala tentang sehat mental anak, gangguan sehat mental anak itu apa saja, Dok? Iya, jadi pada dasarnya seseorang dikatakan mengalami gangguan itu kalau dia sudah mengalami distress atau disability. Distress itu mengalami kondisi tidak nyaman dari subjektifnya. Disability itu memiliki keterbatasan dalam melakukan fungsinya. Jadi kalau seorang anak itu sudah mengalami distress, mengalami tidak nyaman, misalnya sedih yang berlebihan, takut yang berlebihan, cemas yang berlebihan, di mana sulit dikontrol sampai mengganggu kegiatan sehari-harinya, maka itu kita katakan sudah gangguan. Sudah gangguan. Iya. Berarti wajib waspada ya, Dok, ya? Iya, betul. Mereka kalau melihat gejala seperti itu pada anak, pada dasarnya apakah ini bisa disembuhkan, Dok? Ya, insya Allah kita berupaya untuk melakukan perbaikan ya. Tentunya kesembuhan itu
dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misalnya ini levelnya yang ringan, sedang atau berat. Terus kemudian juga dukungan-dukungan dari keluarga dan lingkungan. Namun apabila kita bisa mendeteksi sedini atau seawal mungkin, maka harapan kesembuhan akan lebih baik. Baik, tadi dokter sudah menjelaskan bahwa ada levelnya ya. Iya. Berarti kalau level yang sangat rendah itu mungkin tadi sedih. Iya. Tapi kalau yang sudah agak tinggi itu seperti apa, Dok? Kalau yang sudah berat sekali, misalnya sedihnya berat sekali, itu bisa sampai dia mengalami melihat bayangan atau mendengar suara-suara atau suara bisikan. Itu yang memang betul dia alami, namun hanya dia sendiri yang mendengar. Itu misalnya udah pada taraf yang lebih berat. Tentunya akhirnya dia sudah terpengaruh perilakunya dengan bisikan-bisikan atau suara yang dia alami tersebut. Itu biasanya lebih condong resikonya kemana, Dok? Apakah ada resiko untuk bunuh diri atau yang lainnya? Bisa sampai sejauh itu. Tapi memang kita tidak bisa menyamaratakan karena setiap anak atau setiap kasus itu berbeda-beda. Ada anak yang maaf kata misalnya dalam beberapa hari sudah berat. Ada anak yang misalnya sebulan 2 bulan mengalami gejala baru berat. Jadi ada faktor individu dari anak atau orang tersebut terhadap tekanan yang dia alami. Ya, ini masih dilema ini dokter. Kalau di dalam masyarakat terkadang kalau sudah berbicara sendiri itu katanya ada sihir-sihir seperti itu kan, Dok. Itu di dalam kalangan masyarakat. Sebenarnya bagaimana kita membedakan bahwa ini harus butuh pertolongan secara cepat? Secara sederhana, pertama kita lihat kalau anak itu sudah terjadi perubahan perilaku, maka itu sebenarnya sudah mempengaruhi kemampuannya mengontrol dirinya. Nah, paling ringan biasanya kalau pada anak dan remaja untuk deteksi dini itu biasanya terjadi penurunan prestasi belajar. Jadi itu paling ringan, biasanya kita bisa deteksi dari nilai-nilainya yang menurun atau sekolahnya mengeluhkan perilakunya di sekolah. Itu paling ringan. Tapi kalau yang udah berat ya tentu sampai kayak Ibu bilang tadi udah bicara sendiri, tentu kita harus tanyakan dulu ya sama anaknya. Jangan nanti anaknya teh lagi ngafalin atau apa terus tiba-tiba disangkakan yang lain-lain. Ya, kita cross check juga sama anaknya. Ya, baik dokter. Untuk kesehatan mental anak ini ketika sudah mengalami gangguan, apakah orang tua selaku orang tua yang paling dekat dengan anak bisa melakukan penyembuhan untuk anak atau harus membawanya ke rumah sakit, Dok? Iya, sebagai orang tua tentu kita perlu mendekati anak tersebut ya. Kita harus tanyakan, dan apabila memang pada taraf yang ringan atau masalahnya bisa diselesaikan oleh orang tua, maka sebenarnya tidak perlu sampai ke profesional. Namun apabila orang tua sudah mencoba tapi perilaku atau anak tersebut masih mengeluhkan hal yang sama, mungkin baru orang tua perlu membawa ke profesional di bidang ini seperti psikolog, dokter atau dokter psikiater. Iya, berarti dalam hal ini orang tua harus mempunyai pendidikan tersendiri untuk kesehatan mental anak ya, Dok ya? Iya, sebenarnya harus membekali diri. Iya, sebenarnya memang harus tahu ya orang tua. Namun memang tidak ada sekolah khusus sih untuk itu. Tapi sekarang kan banyak parenting ya, Dok ya. Iya. Parenting tentang anak. Baru-baru ini saya juga baru mendapatkan parenting tentang pemulihan di lingkungan sekolah. Iya. Jadi kalau berbicara tentang lingkungan sekolah ini, Dok, ini kan banyak aneka. Ada anak yang bercerita kalau kehebatan dia, orang tua dia, apakah itu salah satu juga masuk ke dalam gangguan kesehatan mental anak? Perlu kita lihat lebih dalam karena dalam perkembangan anak itu ada fase di mana teorinya anak itu menganggap orang tuanya tuh omnipoten ya, jadi menganggap orang tuanya tuh paling hebat. Jadi kadang-kadang dia memang senang bercerita tentang itu dan kadang-kadang membanding-bandingkan dengan orang tua teman-temannya. Sejauh mana hal itu
mengganggu. Jadi balik lagi ke apakah hal itu sampai mengganggu, menimbulkan distress dan disability. Kalau itu iya, maka perlu diperiksa ke profesional. Tapi kalau misalnya anak itu masih bisa diajak diskusi, masih bisa diajak bertukar pikiran, misalnya kan, ya ayah kamu seperti ini ayah ini juga hebat seperti ini, oh ya, nah kalau masih bisa seperti itu tidak masalah. Namun ada beberapa anak kan tidak bisa, terus dia tetap menganggap bahwa harus seperti ini. Nah itulah yang kemudian sering muncul konflik ya. baik dia dengan temannya atau dengan lingkungan. Iya, untuk lingkungan sekolah itu kan paling banyak kasus-kasus yang menyebabkan pembulian, sehingga anak yang mendapatkan bully ini sering merasa stres sendiri ya dok ya, depresi, cemas, cepat panik, cepat marah, mungkin tidak bisa meluapkan perasaannya itu ke orang tua ataupun ke orang lain. Sebenarnya sejauh mana kalau anak itu tidak bisa meluapkan emosinya, perasaannya ke seseorang, sehingga mengganggu, seperti tadi dokter bilang, mengganggu nilai-nilainya. Iya, seandainya misalnya nih pada kasus anak tersebut mengalami bully misalnya ya, terus kemudian terjadi penurunan prestasi, maka orang tua atau pihak sekolah bisa melihat dan mendekati anak tersebut. Tentu tidak mudah ya secara ngomong bicara saja untuk membuat anak itu mau terbuka, karena ada juga anak yang cenderung menyimpan sendiri. Orang tua dalam hal ini ayah dan ibu itu merupakan orang yang paling dekat sebenarnya dengan anak. Jadi seandainya ada hal itu, sebenarnya orang tua dalam ini ayah dan ibu itu adalah orang yang paling besar aksesnya untuk mendapatkan data-data. Misalnya kita inginkan anak itu bercerita, tentunya kita harus membuat dulu si anak itu merasa nyaman, artinya dia bisa bercerita. Jangan nanti misalnya habis bercerita ayah atau ibunya malah jadi marah-marah. Iya. Nah tentu si anak tersebut jadi takut dan tidak mau cerita. Iya, berarti peranan orang tua ya dok ya. Iya. Baik dokter, untuk penanganan mental anak pada rumah sakit Dr. Zainal Abidin, apakah tersedia layanan apa saja dok? Iya, jadi pada kita alhamdulillah saat ini kita di sini ada psikiater, dokter spesialis kedokteran jiwa, terus kita juga ada dokter psikiater spesialis kedokteran jiwa yang khusus anak dan remaja, terus kita juga saat ini ada psikolog. Nah, jadi dengan adanya 3 sumber daya ini seharusnya kita bisa membantu anak-anak baik secara klinis maupun apabila diperlukan pemeriksaan penunjang. Jadi dalam memeriksa kondisi psikologis itu ada namanya psikometri. Psikometri itu adalah instrumen atau alat di bidang psikologi yang bisa dipakai untuk membantu mengidentifikasi masalah-masalah secara psikologis. Itu menjawab soal atau bagaimana? Ya, ada yang menjawab soal, ada yang dalam bentuk menggambar, itu nanti tergantung dari psikolognya menggunakan teknik yang mana. Oh, berarti dari itu nampak kalau terjadi gangguan pada anak. Iya. Dan perlu pertolongan. Iya, betul. Baik dokter, kalau untuk kasus sekarang ini kan di mana-mana dokter chat-chat, ya kan, HP. Seberapa besar pengaruh HP ini kepada anak dok? Iya, sebenarnya besar sekali karena memang saat ini sulit sekali memisahkan anak-anak dengan gadget ya, terutama handphone atau laptop. Karena di sekolah pun ada tuntutan untuk menggunakan handphone dan laptop dalam dia belajar. Perlu upaya yang besar saya rasa dari terutama orang tua, namun pihak sekolah juga perlu untuk membantu anak untuk bisa mengelola konten-konten yang dia lihat. Kadang-kadang anak-anak itu sebenarnya mungkin tidak mau melihat hal-hal yang maaf kata misalnya kurang baik kan. Tapi
konten itu kan kadang-kadang ada iklan. Keluar nah sendiri. itu yang keluar sendiri. Nah jadi kita sebagai orang tua di kondisi zaman yang seperti saat ini harus meningkatkan juga ilmu kita ya mengenai hal-hal tersebut supaya kita bisa membantu anak-anak kita untuk memahami hal-hal tersebut. Karena ada hal lain yang juga menjadi tantangan adalah anak dan remaja itu secara biologi kan perkembangan otaknya belum sempurna. Jadi masih dalam proses tumbuh dan kembang. Sehingga kemampuan dia menganalisa, menginterpretasi, melihat hubungan sebab akibat, abstraksi, semua itu masih dalam juga proses tumbuh kembang. Nah, jadi tidak bisa kita sudah bisalah nanti, nggak bisa karena memang secara biologi dia belum sempurna. Nah, dan ada keterbatasan. Jadi orang tua perlu membantu bagaimana supaya dia bisa paham, dan itu tantangannya sangat tantangan sekali itu untuk merubah dari sesuatu yang levelnya itu harusnya di tingkat yang 100 lah bisa kita anggap. Karena anak ini belum sampai tahap itu, maka kan kita harus buat pemahamannya turun supaya anak itu paham. Nah itu yang menurut saya mungkin sebagian besar orang tua mengalami kesulitan. Iya, untuk handphone sendiri sebaiknya pada usia berapa anak itu bisa mengakses layanan melalui HP? Iya, sebenarnya tidak ada panduan khusus. Yang ada mengeluarkan panduan itu dari American Pediatric Association ya, jadi asosiasi dokter spesialis anak Amerika. Mereka ada mengeluarkan panduan screen time namanya. Screen time itu panduan melihat tontonan hiburan, baik di layar TV atau di handphone ataupun di laptop. Nah, kalau yang sebelumnya itu memang batasannya 2 tahun. 2 tahun tidak boleh, 2 tahun boleh. Namun yang terbaru itu di bawah 2 tahun boleh. Tapi dia ada syarat. Misalnya pada di bawah setahun itu boleh menggunakan handphone atau screen time, tapi digunakan hanya untuk video call. Jadi misalnya untuk menelpon ayahnya yang lagi di luar kota atau neneknya, kakeknya yang jauh. Nah, demikian juga seterusnya dia ada perbedaan tahapan-tahapan. Jamnya juga diatur seminimal mungkin. Kemudian panduannya juga ada menyampaikan ada ruangan-ruangan tertentu yang tidak boleh ada screen time. Contohnya misalnya di ruang makan. Itu sebenarnya dianjurkan tidak boleh menggunakan gadget saat di ruang makan. Terus saat berkendaraan, itu kan sering kadang-kadang yang lain sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Nah itu juga tidak disarankan. Karena supaya pada saat itu terjadi interaksi di keluarga antara orang tua dengan anak. Nah namun sekali lagi saya bilang melakukan itu tidak semudah yang disampaikan. Karena anak umur 2-3 tahun aja saat ini sudah pintar membuka-buka YouTube atau Instagram. Jadi itu tantangan yang ini. Sebenarnya kalau secara panduan itu tidak boleh ya buka-buka seperti itu. Namun itulah tantangannya memang di situ ya, bagaimana. Jadi PR untuk orang tua ya dok ya? Iya betul. Baik dokter. Kalau game online dokter, memainkan game itu bagaimana efek dampak untuk anak? Iya. Jadi game online itu ada 2 versi ya. Ada satu penelitian mengatakan ada manfaat. Dikatakan ada manfaat karena dia menumbuhkan kompetisi. Jadi semangat bersaing, motivasi untuk belajar, mencari solusi permasalahan. Nah, namun penelitian-penelitian juga mengungkapkan apabila tidak terkontrol, maka game online itu memiliki dampak-dampak negatif. Misalnya anak-anak menjadi ketagihan untuk bermain game online, terus dia mengalami gangguan-gangguan fisik karena terlalu lama bermain game online. Ya, seperti kasus kemarin itu ya dok ya, yang goyang-goyang terus itu. Ya, jadi kalau misalnya bisa dikontrol tentu lebih baik. Namun kalau misalnya orang tua sulit untuk mengontrol, maka memang sebaiknya dihindari. Dihindari. Berarti dampaknya itu menimbulkan kecanduan ya dok ya? Iya.
Karena saat dia berhasil itu sebenarnya terjadi peningkatan rasa senang. Dan anak itu akhirnya ingin memperoleh rasa senang itu terus. Jadi akhirnya dia ingin main terus. Nah, itulah yang kemudian menjadi adiksi terhadap gadget atau adiksi terhadap game online. Ya, untuk kasus ini sudah banyak ya dok ya kasusnya? Iya. Kasus kecanduan game. Iya, namun memang tidak secara secara kasat mata itu sudah ada. Nah, namun memang data resminya kita nggak punya ya berapa banyak. Tapi kalau dari laporan-laporan itu ada. Baik, ketika seorang anak sudah mengalami kecanduan game ini dok, orang tua sudah mulai membatasi. Apakah ada jiwa pemberontak atau bagaimana? Kalau ada reaksi berarti kan sudah ada terjadi gangguan. Itu bagaimana solusinya dok? Ya, pertama harus kita lihat dulu umur anaknya berapa ya. Karena itu tadi saya bilang dia akan pengaruh ke sejauh mana pemahaman dan perkembangan kognitifnya. Terus kedua, orang tua mungkin bisa menurunkan secara bertahap. Kalau misalnya langsung di stop tiba-tiba, mungkin anak itu kan akan mengalami kehilangan yang sangat besar gitu. Terus ketiga, orang tua harus meluangkan waktu dan menghabiskan waktu bersama untuk melakukan aktivitas lain bersama. Nah, sering orang tua yang saya banyak temukan adalah melarang anaknya untuk bermain gadget atau laptop, tapi tidak memberi alternatif kegiatan lain, sehingga anak itu menjadi bengong dan dia tidak tahu berbuat apa, akhirnya dia bermain lagi. Tapi kalau kita bisa memberi dia aktivitas-aktivitas positif lain, maka pelan-pelan anak-anak itu juga akan bergeser untuk melakukan aktivitas fisik lainnya. Oke, tersalurkan ya dok ya. Baik dokter, pertanyaan terakhir kita minta tips cara menjaga kesehatan mental anak. Iya, jadi sebenarnya orang tua adalah orang yang paling tahu tentang kesehatan mental anaknya. Iya. Jadi dengan dekat dan membina komunikasi dengan anak sehingga anak bisa bercerita tanpa takut orang tuanya akan dalam tanda kutip makin menghukum atau menyalahkannya, maka akan terbuka anak untuk bercerita sehingga kita bisa mendeteksi seandainya anak ada masalah sedini mungkin. Terus orang tua perlu meluangkan waktu bersama yang berkualitas dengan anaknya untuk dalam kegiatan sehari-hari. Mungkin itu yang paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita dalam sehari-hari. Baik dokter, terima kasih atas informasinya. Baik sahabat edukasi, dalam kita menjaga kesehatan mental anak, kita mengambil analogi pesawat terbang, di mana ketika terjadi turbulensi yang hebat maka akan turun masker oksigen. Maka perintahnya menolong dulu diri sendiri, lalu baru menolong orang lain. Begitu juga dengan kesehatan mental anak. Orang tua wajib membekali dengan informasi tentang sehat mental anak agar bisa membentuk jiwa anak yang sehat. Baik, terima kasih kepada tim hebat PKRS sehingga informasi ini dapat tersampaikan dengan baik. Jangan lupa juga kunjungi kami di kanal YouTube PKRS RSUDZA untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya. Baik sahabat edukasi, saya Cut Eka Putri Upit dan narasumber kita Dr. Subhandrio Pamungkas SPKJ. Kami mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam edukasi.